prinsip dalam pembentukan tersier, bagaimana membagi cabang-cabang itu secara merata. Ya, selamat pagi sahabat semua. Pagi ini kita akan melihat pohon anggur, model-model bagaimana kita menanam anggur. Ada yang namanya teralis, ada yang namanya para-para, ada teralis melingkar. Ini penting karena kita harus menyesuaikan dengan tempat di mana nanti kita akan menanam anggur dan kira-kira apa plus minusnya dibandingkan dengan model-model yang lain. Oke, ikuti saya terus. Ini adalah Julian. Saya bentuk menjadi teralis. Ya, kita bisa lihat. Ini bentuknya seperti hordeng ya. Jadi ini namanya teralis. Nah, dengan teralis ini kita bisa mendapatkan lebih banyak tersier di dalam space yang sempit ya, seperti ini contohnya. Nah, kita bisa lihat di sini, jadi balik juga seperti ini. Jadi dari batang primer ini naik, kemudian ini adalah sekundernya, dan kita bikin tersiernya naik ke atas. Ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah bentuk lain dari teralis. Nah, ini kebetulan saya ada pinggiran tembok yang memiliki sinar matahari cukup lumayan, sehingga di sini saya bentuk beberapa pohon dengan model teralis seperti ini. Ya, ini adalah primer, kemudian sekundernya dijalarkan dan tersiernya dibentuk ke atas. Nah, ini juga begitu. Primer, nah, ini sekundernya kita jalarkan dengan bantuan bambu, kemudian tersier naik ke atas. Ini ada 3 pohon saya pakai untuk mengisi sisi tembok yang tidak terpakai ini. Nah, ini kebetulan juga sudah mulai ada buahnya. Ini adalah Aromadelite. Saya bentuk menjadi teralis melingkar. Nah, ini teralis melingkar. Jadi dari bawah dia akan saya lingkarkan, kemudian dari lingkaran ini naik ke atas tersiernya. Nah, ini kebetulan sudah sedang pembuahan. Ini adalah bentuk lain dari teralis melingkar. Ini jenis Jupiter. Saya tanam di pot ukuran diameter 45 cm. Kita lihat di sini dari primer naik sedikit saja, sekitar setengah meter. Kemudian kita lingkarkan menjadi bentuk lingkaran dan nanti tersiernya itu akan naik di atas. Nah, ini kebetulan sudah mulai keluar buah. Untuk jenis-jenis tertentu yang sangat mudah berbuah, ini bisa kita bentuk di dalam teralis melingkar dengan pot yang tidak terlalu besar seperti ini, karena mereka cukup mudah untuk dibuahkan. Kelebihannya apa? Jenis teralis melingkar kita bisa tempatkan secara portable ya. Kita mau pindah-pindah kemana itu mudah saja.
Berbeda dengan yang ini adalah Everest. Saya bentuk, dia awalnya tersiernya ini membentuk teralis, tapi di atas kemudian saya rambatkan menjadi para-para. Kenapa begitu? Karena Everest ini membutuhkan tersier yang panjang, baru dia mau berbuah. Makanya saya buat panjang. Satu tersier ini mungkin ada sekitar minimal 2 meter ya, mungkin lebih. Nah, pengalaman dengan tersier yang panjang ini, Everest itu mudah berbuah. Ini adalah model para-para. Kita melihat ada 3 pohon di sini yang saya bentuk para-para. Yang pertama adalah Jupiter. Nah, ini Jupiter cukup subur pohonnya, sehingga saya memiliki banyak sekali cabang-cabang tersier. Di sini sekundernya ada hampir 3 meter ya. Jadi bagaimana saya membentuknya? Nah, kita lihat percabangan yang ada. Nah, ini saya bentuk menjadi ke kiri dan ke kanan. Kemudian ini ke kanan, ini ke kiri. Terus kita mengikuti arah dari sekunder ini. Dan di ujung itu agar, karena di sini saya ada space lebih, makanya di sini saya susun agak serong ya di atas itu, agar memenuhi dari ruang yang ada. Sementara ini adalah jenis Goswi. Saya miliki sekundernya tidak sepanjang yang Jupiter tadi, jadi ini pendek saja, mungkin hanya 1 meter ya. Nah, ini kita lihat bagaimana pembentukan tersiernya. Jadi saat di atas, nah ini ada mulai di sini ke kanan, ke kiri. Kemudian di sini ini yang namanya arm. Jadi adalah titik di mana pertunasan itu bisa dikatakan selalu tumbuh. Nah, di sini keluar banyak cabang. Nah, ini saya atur agar terdistribusi dengan merata. Ya. Ini saya tarik sedikit ke atas agar space-nya itu terbagi. Kemudian di ujung sini, nah ini juga saya atur agar pembagiannya itu merata. Jadi untuk para-para ya, ini akan hasilnya lebih cantik. Nanti buahnya akan bergelantungan di atas. Kita perawatan juga lebih mudah karena kita cukup memeliharanya dari bawah dan kita punya ruang lebih di bawah. Tapi memang kelemahannya adalah kita membutuhkan ruang yang lebih untuk membentuk para-para ini. Ya, jadi demikian sedikit penjelasan perihal model-model penanaman pohon anggur. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada sahabat semua dan menentukan kira-kira saya mau menanam anggurnya model apa ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.